Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiatus Salihah dari kelas PAI 2C. Dosen pemampu yaitu Dr. Irfanul Mustaqim, MPDI. Baik, di sini saya akan membahas tentang filosofi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan maklumat atau pengetahuan kepada pelajar dengan cara yang lebih berkesan. Terdapat beberapa pendekatan atau teori yang mendasari cara media ini digunakan dalam proses pembelajaran, antaranya adalah behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Pertama yaitu membahas behaviorisme. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi dan fokus pada studi tentang perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta pengaruh lingkungan terhadap perilaku tersebut. Aliran ini menolak untuk mempelajari proses mental internal yang tidak bisa diamati langsung, seperti perasaan atau pemikiran, karena menurut mereka hal tersebut tidak bisa diuji secara ilmiah. Ciri-ciri behaviorisme dalam media pembelajaran. Yang pertama yaitu penguatan positif dan negatif. Media pembelajaran yang didesain dengan pengangkatan behaviorisme sering menggunakan penguatan positif atau reward, atau penguatan negatif, penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengulangan. Media pembelajaran yang berorientasi behavioristik seringkali mengintegrasikan latihan berulang untuk menguatkan pemahaman dan keterampilan. Yang ketiga, tanggapan otomatis. Dalam pembelajaran behavioristik, pembelajaran diposisikan sebagai penerima stimulus yang memberikan respon tertentu. Media yang digunakan seringkali menyediakan respon otomatis. Yang kedua yaitu kognitivisme. Kognitivisme adalah teori dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana individu memahami, memproses, dan mengingat informasi. Teori ini berfokus pada proses mental internal seperti berpikir, memahami, memori, dan pengambilan keputusan. Yang membedakannya dengan teori-teori sebelumnya seperti behaviorisme yang hanya memfokuskan pada perilaku yang dapat diamati. Ciri-ciri kognitivisme dalam media pembelajaran. Yang pertama yaitu penyusunan materi secara terstruktur. Media pembelajaran berbasis kognitivisme seringkali menyajikan materi dalam bentuk yang terstruktur dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa membangun skema pengetahuan secara berhadapan, mulai dari konsep dasar hingga konsep yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu fokus pada proses kognitif. Media pembelajaran dirancang untuk mendukung proses kognitif seperti pemrosesan informasi, pembentukan ingatan jangka panjang, dan transfer pengetahuan. Misalnya penggunaan ilustrasi, animasi, atau diagram untuk memvisualisasikan hubungan antar konsep yang lebih abstrak. Yang ketiga yaitu penggunaan strategi kognitif. Penggunaan teknik-teknik yang mendukung pemahaman dan pengingat seperti mnemonik, pembelajaran berbasis masalah, dan latihan berulang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas memori jangka panjang siswa dan memudahkan penerapan pengetahuan dalam situasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu kita membahas tentang konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori dalam psikologi, pendidikan, dan filsafat yang berfokus pada cara individu
membangun atau konstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Teori ini menganggap bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang diterima begitu saja dari luar, melainkan sesuatu yang dibentuk secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman mereka. Ciri-ciri konstruktivisme dalam media pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Media pembelajaran yang mengadopsi pendekatan konstruktivisme seringkali berbasis masalah, yang mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah nyata. Dengan cara ini siswa dengan hanya menerima informasi tetapi juga mencari solusi dan membangun pemahaman melalui pengalaman praktis. Yang kedua yaitu interaktivitas. Media pembelajaran konstruktivis dirancang agar siswa dapat berinteraksi sebagai aktif dengan materi yang dipelajari. Ini bisa berupa simulasi pembelajaran edukatif atau diskusi online yang memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan memperoleh umpan balik yang konstruktivis. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Konstruktivisme menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran konstruktivis sering mendorong kolaborasi atau siswa baik melalui proyek kelompok, diskusi, atau pembelajaran berbasis tim. Pembelajaran kolaboratif ini memungkinkan siswa untuk saling berbagi pengetahuan dan memperdalam pemahaman mereka. Kesimpulannya yaitu ketiga teori ini memberikan perspektif yang berbeda tetapi saling melengkapi dan penggunaan media pelajaran dan memahami dan mengaplikasikan elemen dari setiap pendekatan ini. Pendidikan dapat merancang pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna untuk pelajar. Baik, materi ini dikutip dari dua referensi, yaitu Mayer R.E. tahun 2009, Multimedia Learning. Buku ini mengeksplorasi bagaimana prinsip kognitif memengaruhi desain dan penggunaan media pembelajaran multimedia berdasarkan Cognitive Theory of Multimedia Learning. Yang kedua yaitu Edgar Dell, Audiovisual Methods in Teaching. Edgar Dell terkenal dengan Count of Experience-nya menjelaskan bagaimana pengalaman belajar bisa dikaitkan dengan berbagai jenis media pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.